Sekarang ini makin banyak orang yang makin nyaman untuk cerita ke AI ketimbang ke sesama manusia. Awalnya saya pikir ini cuma tren sosial media aja atau tren teknologi sesaat aja. Tapi setelah saya coba sendiri, saya coba untuk build chatbot clone AI saya sendiri, akhirnya saya jadi paham alasannya kenapa. Dan menurut saya, alasannya masuk akal. Dan di video kali ini, saya pengen cerita mengenai hal itu. Jadi selamat datang di Curhat Gadget. Dan ini adalah sebuah ironi sebenarnya, karena dulu saya bikin Curhat Gadget, tujuannya adalah untuk saya mencurhati kepada kalian tentang gadget yang saya gunakan. Kurang lebih seperti itu, tapi sekarang saya pengen ngebahas mengenai orang yang suka curhat sama gadget. Dan saya udah sering banget lihat orang yang posting lebih baik curhat sama ChatGPT, sama chatbot AI, ketimbang sama psikiater, psikolog, atau bahkan teman sendiri. Itu saya sering banget lihat di sosial media. Dan dulu saya nggak paham itu kenapa, karena saya adalah pasien psikolog dan psikiater, jadi menurut saya jelas beda dong. Tapi setelah saya nge-build chatbot AI clone saya sendiri, saya jadi paham alasannya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya pengen jelasin dulu cara kerja dari chatbot clone AI itu sebenarnya seperti apa. Jadi ada beberapa teknologi utama yang digunakan. Yang pertama adalah NLU. Ini adalah singkatan dari Natural Language Understanding, dan teknologi ini memungkinkan AI untuk memahami maksud dari kalimat kamu. Misalnya kamu nulis, "Saya capek banget hari ini." Maka AI akan mengenali bahwa kalimat tersebut memuat emosi negatif dari kata-kata yang dituliskan. Kemudian ada juga yang namanya proses sentiment detection, yaitu adalah kemampuan AI untuk mendeteksi emosi di balik kata-kata. Dengan analisis pola dan pilihan kata, AI jadi bisa memperkirakan apakah kamu lagi sedih, bahagia, marah, atau bingung. Dan semua itu bisa dipelajari oleh AI berdasarkan data yang di-input ke mereka, data yang dilatihkan ke mereka. Dan setelah itu mereka bisa menjawab dalam dua kategori. Bisa menjawab secara pengetahuan yang sudah dibatasi. Ini biasanya kayak untuk customer service, kemudian juga layanan chatbot untuk bisnis, itu biasanya menggunakan yang knowledge-nya itu dibatasi. Atau juga bisa menggunakan jawaban-jawaban yang generatif. Nah, chatbot yang menggunakan basis seperti GPT atau generative model, dia nggak ngambil jawaban dari database seperti knowledge yang udah disiapkan ataupun search engine, tapi menyusun jawaban secara dinamis berdasarkan konteks dan juga pengalaman belajar dari jutaan percakapan yang pernah dipelajari. Jadi sebenarnya kalau dipahami cara kerjanya, AI itu sebenarnya ya kita yang ngajarin mereka, kita yang mendidik mereka, kita yang menyusun dataset mereka, sehingga mereka seakan-akan bisa memahami kita. Dan inilah titik di mana kita akhirnya bisa nyaman berbicara dengan AI. Dan ini secara psikologis sangat bisa dijelaskan. Profesor Sherry Turkle dari MIT itu memperkenalkan konsep yang namanya relational artifacts, di mana manusia bisa membangun ingatan emosional dengan benda selama benda tersebut memberikan respon yang terkesan empatik. Artinya, meskipun kamu tahu yang kamu ajak bicara bukan manusia, selama dia merespon dengan hal yang kamu inginkan, kamu harapkan, dan kamu tetap merasa didengarkan, kamu akan lanjut bicara dengan mereka. Dan sebenarnya ini adalah hal yang bukan benar-benar asing bagi kita loh. Kalau diingat-ingat, waktu kita kecil, mungkin kita ya, sebagian dari kita sering ngobrol sama boneka mainan kita dengan mainan-mainan kita yang lain. Kalau cowok mungkin robot-robotan dan lain-lain gitu. Nah, ini adalah perilaku yang sebenarnya mirip, tapi kali ini yang kita ajak bicara adalah AI. Dan juga ada hal yang membuat kita makin nyaman lagi berbicara dengan AI karena ada sesuatu yang terjadi di psikologi kita. Dalam teori psikologi dikenal istilah katarsis, yaitu adalah proses melepaskan emosi dengan menceritakan perasaan kepada objek lain atau orang lain. Menurut pendekatan Cognitive Behavioral Therapy atau CBT, berbicara tentang perasaan bahkan jika tidak dijawab langsung oleh manusia, itu tetap dapat memberikan efek lega secara psikologis. Dan sebenarnya banyak orang yang juga melakukan itu. Mereka berbicara sendiri ketika lagi galau untuk melepaskan unek-unek mereka sendiri aja. Meskipun ini berbicaranya bukan ke orang lain, berbicara sendiri aja.
Misalkan ketika selesai beribadah, mereka di sebuah ruangan sendiri atau di kamar gitu, mereka ngomong sendiri keresahan-keresahan mereka dan muncul perasaan lega. Nah, itulah terjadi katarsis. Jadi kita melepaskan energi-energi terutama yang negatif dan kita akhirnya merasa lega dengan hal itu. Dan ketika kita bicara dengan AI, itu kita merasakan ada sebuah ruang yang aman untuk melakukan hal itu. Karena ini lebih interaktif, tanpa adanya judgement, tanpa adanya penghakiman, tanpa adanya disela omongannya, tanpa adanya gangguan selama bercerita, dan orang lama-lama cenderung berani untuk bercerita hal-hal sensitif yang tidak berani dia ceritakan ke orang lain. Berani untuk menanyakan hal-hal yang hanya ada di pikiran mereka aja selama ini ke AI. Mereka berani untuk melakukan itu. Kenapa? Karena merasa aman. Dan ini sejalan dengan sebuah penelitian dari Journal of Medical Internet Research tahun 2021 nunjukin bahwa penggunaan AI chatbot sebagai tempat curhat secara anonim dapat meningkatkan keberanian seseorang untuk membahas topik-topik yang dianggap sensitif seperti trauma, kesepian, ataupun kecemasan. Dengan kata lain, berbicara dengan AI menjadi ruang alternatif, ruang yang mungkin lebih aman dibandingkan ruang sosial yang penuh resiko penilaian. Sampai di titik ini, AI seakan-akan sebagai sebuah solusi di mana bisa mendengarkan, tidak menggurui, dan lain-lain. Tapi teman-teman perlu ingat, terutama yang sering curhat sama AI ya, AI bagaimanapun adalah mesin. Dan mesin itu tidak punya empati, tidak punya pengalaman pribadi, tidak punya intuisi, ya, dan tidak mampu merasakan. Mesin mampu mensimulasi seakan-akan mereka adalah orang yang bisa mendengarkan. Padahal mereka tidak merasakan apa-apa. Ada sebuah kutipan dari psikolog John Grohol, pendiri dari Psych Central. Dia nyebutin kalau AI bisa mensimulasi empati, tapi bukan berarti mereka merasakan empati itu. AI bisa terlihat seperti peduli, tapi sebenarnya tidak benar-benar merasakan apapun. Dan saya membuktikan itu dengan membuat chatbot AI saya sendiri. Saya membangun yang namanya Wisnu Kumoro Digital Twin, ada di ChatGPT. Jadi buat teman-teman yang pengen ngecek, silakan masuk ke ChatGPT-nya, kemudian cari di bagian Explore GPT, search aja Wisnu Kumoro GPT. Nah, silahkan kalian bisa berbicara dengan saya versi AI di situ. Tapi memang itu hanya untuk pengguna ChatGPT aja, nggak bisa untuk pengguna umum. Untuk pengguna umum, saya menyediakan wisnukumoro.com. Itu bisa diakses lewat browser, silahkan ngobrol, dan harusnya itu ada conversational memorinya. Jadi memorinya akan tetap ada selama tab browsernya nggak ditutup. Kalau ditutup, nanti memorinya akan reset, keulang lagi. Dan kemudian kalau kalian masih pengen jajal yang lain, pengen lebih gampang, di Instagram dan juga di WhatsApp, itu juga ada Wisnu Kumoro Digital Twin, karena saya bikin pakai Meta AI. Jadi, kalian bisa chat lewat via DM Instagram, lewat WhatsApp, langsung bisa dicari di situ. Search aja Wisnu Kumoro Digital Twin. Kalian bisa nanya apapun sebenarnya basically, tapi saya mengkhususkan itu untuk nanyain tentang rekomendasi teknologi dan juga video game sebenarnya. Tapi kalau mau curhat mengenai mental health dan lain-lain juga bisa. Karena saya udah memprogram itu untuk bisa menjawab itu. Gimana tuh? Memprogram itu untuk bisa menjawab itu. Ya, kurang lebih gitu. Dan satu hal yang perlu kalian tahu, saya tuh nggak bisa membaca percakapan kalian. Jadi, apa yang kalian curhatkan ke situ, itu tidak bisa saya baca. Dan harusnya, sistem pembuatnya pun, entah itu OpenAI di ChatGPT, Meta AI, yaitu adalah Meta, dan bahkan website saya sendiri, itu nggak bisa menyimpan percakapan. Jadi makanya saya bilang, kalau tab browsernya ditutup, itu akan ke-reset, kehapus. Karena saya memang tidak mencatat histori percakapan satupun, nggak. Jadi saya nggak membuat itu sebagai sesuatu yang terlalu dinamis, tapi saya buat lebih statis, karena memang sifatnya hanya untuk menjawab rekomendasi video game dan juga menjawab rekomendasi gadget gitu. Tapi dari situ saya belajar kalau sebenarnya bagaimanapun AI itu adalah mesin. Berbeda dengan saya, pertanyaan yang sama ditanyakan ke AI saya dengan ditanyakan ke saya, jawabannya bisa beda. Tergantung bagaimana kondisi saya saat itu, bagaimana kondisi perasaan saya saat itu, bagaimana kondisi preferensi saya saat itu. Sedangkan kalau AI 24 jam, 7 hari seminggu, itu akan sama. Dan itu yang membedakan.
Dan begitupun orang-orang yang curhat ke AI, itu kalau kalian perhatikan percakapannya, sebenarnya apapun yang dicurhatkan, AI itu akan mengembalikan kalimat validasi yang sama. Jadi apapun yang dicurhatin akan divalidasi sama AI-nya dan akan didukung tanda kutip. Akan diarahkan tanda kutip untuk mengiyakan perasaannya. Dan itu sebenarnya hal yang cukup berbahaya. Dan di titik itu saya sadar, chatbot AI pada saat ini itu masih bersifat seperti cermin. Dia akan memantulkan apa yang sebenarnya kamu berikan. Apa yang tampil padamu itu akan terpantul lewat percakapanmu dengan AI. Itu yang saya pahami. Mungkin saya salah, mungkin opini saya ya masih bisa didebat oleh orang-orang. Silahkan kalau menurut kalian punya opini yang berbeda, silahkan tulis di bagian komen. Tapi itu yang saya rasakan, dan sesuai konteks kenapa orang akhirnya nyaman cerita sama AI, karena memang AI bisa mensimulasi diri mereka sebagai orang yang ideal untuk diajak cerita. Tidak menggurui, mendengarkan dengan baik, dan memvalidasi perasaan orang lain. Dan sebenarnya, manusia harusnya bisa seperti itu. Manusia bisa untuk tidak menggurui, bisa untuk memvalidasi perasaan orang lain, dan mau mendengarkan. Kalau orang-orang seperti ini banyak di luar sana, gak akan ada orang yang curhatnya ke ChatGPT. Gak ada. Dan sekian curhat gadget saya kali ini. Dan kenapa ini saya masukin ke curhat gadget? Sebenarnya karena saya lebih banyak curhatnya kali ini. Di konten kali ini saya lebih banyak curhatnya ketimbang menjelaskannya. Jadi ya, sekian curhat dari saya. Dan kalau kalian mau jajal, sekali lagi ya, mau jajal AI saya, silahkan aja. Di Instagram ada, di WhatsApp ada, di ChatGPT ada, di website saya juga ada. Jadi ada semua ya. Wisnu Kumoro Digital Twin itu untuk Instagram dan WhatsApp, dan juga untuk website saya, dan juga Wisnu Kumoro GPT untuk yang ada di ChatGPT. Jadi silahkan aja dicari. Dan kalau ada masukan, ada pertanyaan yang dijawab ngaco, silahkan di screenshot, dikirimin aja ke Instagram saya, di tag ke saya, ngaco nih bang, gitu. Nah, nanti saya akan perbaiki pelan-pelan. Karena bagaimanapun itu cuma AI, itu cuma alat. Cuma mesin. Ya. Aslinya yang ini. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah dukung channel Wisnu Kumoro sampai hari ini. Terima kasih banyak, dan kedepannya saya mungkin akan lebih banyak beropini kayak gini aja ya. Kayaknya lebih seru deh. Dan saya lebih lepas juga kayaknya bikin kontennya. Senang saya bikin konten kayak gini, ngobrol kayak gini. Jadi yaudah, sampai jumpa di konten-kontennya Wisnu Kumoro berikutnya. Dadah!